Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyil khidir abil abbas dalyakni makana salam wa ila hadrati sa'iri sadatina subhatul haqiqin wal awliya sholihin wal ulama'il amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya isatil ladina balagutina fi kuldatina Indonesia wala khususan ila hadrati muallifu hadzal kitab al-alama hafidz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani wala khususan ila hadrati asyarihu hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim Fiddaraini amin ya rabbal alamin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Fal hadisul awwal ajazani bihil alamatus Syekh Muhammad al-Khatib as-Sami summal madaniyu al-Hambali wa huwa Utsman ibnu Abbas ibni Utsman an masayikhihi muttasilan ila Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi ar-Rabbihi azza wa jalla. Fal hadisul awwalu, hadis yang pertama, ajazani bihi, telah memberikan ijazah kepadaku dengan hadis ini. Jadi musonib mendapat ijazah ya, dengan hadis ini. Al-alamatu Syekh Muhammad al-Khatib as-Sami, yaitu al-alamah Syekh Muhammad al-Khatib as-Sami, orang negara Sam. Summa kemudian al-Madaniyu menjadi orang Madinah, al-Hambaliyu yang bermadzhab Hambali. Jadi mu'alif hadal kitab yaitu al-alamah al-Hafidz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani mendapat ijazah dari al-alamah Syekh Muhammad al-Khatib as-Sami. Nah, kemudian beliau ini pindah menjadi orang al-Madani dari Madinah al-Hambali, mazhabnya mazhab Hambali. Wahwa, dan dia itu Syekh Muhammad Khatib as-Sami itu Utsman ibnu Abbas, namanya ialah Utsman bin Abbas bin Utsman an masayikhihi, beliau mendapatkan ijazah hadis ini dari beberapa guru-gurunya, mutasilan yang bersambung ya, mutasil itu bersambung, ila Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, sampai kepada sahabat Rasul yang bernama Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mendapat dari Rasulullah Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bima yarwihi, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah ar-Rabbihi, dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Dari hadis ini sabda Rasulullah tapi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya nih hadis qudsi, ya. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, qala ta'ala, berfirman Allah taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu, telah mengharamkan az-zulma, perbuatan zalim, ala nafsi, atas diriku sendiri. Faja'altuhu, maka aku jadikan zalim itu bainakum, di antara sesama kalian, muharraman, sesuatu perbuatan yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka oleh karena itu janganlah kalian saling berbuat dolim, janganlah kalian saling mendolimi. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan firman Allah. Jadi Allahnya berfirman, ya ibadi ini haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan dolim atas diriku. Jadi Allah itu telah mengharamkan dolim atas dirinya. Jadi nggak mungkin Allah itu dolim. Makanya di Asmaul Husna ada al-adlu, lawan kata dolim itu adil. Jadi Allah itu selalu berbuat adil. Allah tidak pernah dolim, baik pada dirinya sendiri maupun kepada hamba-hambanya. Makanya nggak ada Allah mendolimi hambanya, nggak ada. Allah selalu baik pada hambanya. Nah, yang taat ya dikasih rezeki, dikasih hidup, kasih nafas, ya bisa tidur nyenyak, ya kan? Ya punya istri, punya anak. Nah, yang nggak taat ya dikasih rezeki, ya, kasih nafas, kasih hidup, kasih mata, bisa senang-senang, bisa. Jadi Allah nggak pernah berbuat zalim, nggak pernah. Pada dirinya sendiri nggak pernah zalim. Faja'altuhu, maka oleh karena itu aku jadikan dolim itu bainakum, di antara kamu sekalian, muharraman, satu yang diharamkan. Karena Allah itu tidak pernah berbuat dolim, mengharamkan dolim pada dirinya, maka Allah pun mengharamkan dolim itu kepada manusia dan kepada sesama manusia. Manusia yang satu dengan manusia lain diharamkan untuk saling mendolimi. Fala tadzalamu, Allah nyatakan, maka oleh sebab itu janganlah kalian saling mendolimi. Nah, inilah makanya ada doa ya dari Nabiullah Adam alaihissalam itu yang kita sering hafal, bahkan sering dijadikan dijadikan pujian ya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu doanya Nabi Adam ya, ketika itu. Nah, jadi Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, dolamna, kami telah berbuat dolim, anfusana, terhadap diri saya sendiri, diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami,
wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi kami ya Rob, lanakunanna, pastilah kami minal khosirin, termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah itu doanya Nabiullah Adam alaihissalam, itu pun diterima, dikabul oleh Allah, diampuni dosa kedolimannya. Yang perlu kita renungkan, kedoliman apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam. Itu beliau dulu ahli surga, kedolimannya cuma satu. Ketika disuruh tinggal di surga ya, Allah nyatakan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula minha rogodan kaisu syi'tuma, itu wala taqroba hadhihi sajarota fatakuna minat zalimin, gitu. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujuka, tinggallah kamu dan istri kamu jannata, di surga. Fakula minha, makanlah kamu berdua dari apa saja yang ada di surga. Rogodan, sepuasnya. Hai susi itu mana saja apa aja yang kamu kehendaki berdua. Tapi satu Adam, wala taqrabah hadhihi sajarota, maka jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minadz dzalimin, niscaya kalian juga akan menjadi orang yang zalim. Dilalah semua boleh dimakan, dinikmati di surga, ada satu yang dilarang oleh Allah. Dengan godaan-godaan, ujian-ujian dari iblis atau setan, akhirnya Nabiullah Adam pun terpeleset memetik buah kuldi atau mendekati pohon kuldi itu yang di satu ayat begitu. Kedolimannya cuma satu, Nabi Adam sudah cukup merasa mendolimi dirinya sendiri. Nah kalau kita mau melihat diri kita sendiri, ya tahu sudah berapa kedoliman yang kita lakukan, tapi kadang-kadang kita nggak sadar dan tidak pernah merasa berbuat dolim. Makanya kita bisa jadikan renungan ya, mudah-mudahan kita sadar, lalu kita menyadari kedoliman kita dengan penyesalan, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kedoliman yang pernah kita lakukan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi barakati asyariku hadzal kitab, ini as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa barakatan amatan maslahatan fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.